Shalom kasih Kristus, tetaplah melekat dalam hadirat Tuhan melalui renungan ini. Doa dan harapan saya, kita semua mengalami pembaharuan rohani sehingga kita senantiasa mampu hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kembali kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan pimpin biarlah firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan bagi rohani kami, sehingga kami dapat menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami terus dibawa dan dituntun dalam kekudusan Tuhan, sehingga kami terus mengalami apa yang dinyatakan dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami terus senantiasa menyukakan Engkau, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengapa harus kudus. Imamat 20 ayat 26 mengatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Kekasih Kristus, sebagian besar orang percaya akan adanya Tuhan. Dan sebagian besar pula orang percaya bahwa suatu saat akan berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, dan Maha lainnya. Permasalahannya adalah bahwa sifat Tuhan adalah kudus, yang tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus, alias dosa. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa dapat bersatu dengan Tuhan? Alkitab dalam Imamat 20 ayat 26, Tuhan mengingatkan agar kita kudus dan Ia telah memisahkan kita dari bangsa lain. Kekudusan dalam hidup orang percaya adalah perintah Tuhan, dan itu merupakan syarat mutlak bagi umatnya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mengapa kekudusan menjadi syarat mutlak? Karena Allah adalah kudus, dan dalam Ibrani 12 ayat 14 menyampaikan agar kita mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Bapa surgawi. Allah memerintahkan agar kita kudus seperti yang difirmankan dalam Imamat 20 ayat 26. Maka Ia rela mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi manusia, atau menjadi sama dengan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 7 demikian tercatat. Ini dilakukan oleh Tuhan karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna, termasuk semua nabi-nabi yang pernah diutus oleh Tuhan. Karena mencapai kekudusan Tuhan hanya dapat melalui dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. Itulah sebabnya Tuhan menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, artinya penyelamat yang diurapi. Ini merupakan bagian yang Tuhan lakukan untuk mempersiapkan jalan agar manusia mencapai kekudusan seperti yang Dia kehendaki. Sekarang kita harus melakukan bagian kita, yaitu siap untuk diproses dalam mencapai kekudusan. Mengapa harus kudus? Dalam kitab Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Itulah sebabnya dalam ayat yang sama mengatakan agar kita mengejarnya. Kata kejar berarti ada sesuatu tindakan untuk mencapai kekudusan. Untuk hidup kudus membuat kedagingan kita memang sakit. Tetapi inilah harga yang harus kita bayar dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kasih Kristus, tentang kekudusan yang Allah kehendaki, Rasul Yohanes dalam penglihatannya melihat pintu surga terbuka. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 dan Wahyu 4 ayat 6. Tentang Allah yang kudus mengatakan bahwa para serafim, yaitu makhluk sorga, memiliki 6 sayap dan tingkatannya lebih tinggi dari malaikat, yang tiada henti siang dan malam menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa." Memang sebagai manusia, bahwa hidup yang dijalaninya adalah hidup yang tidak kebal dari dosa, artinya pernah hidup dalam dosa. Mungkin dalam hati muncul pertanyaan, mengapa Allah menuntut kita hidup kudus? Jawabannya, karena Allah mengasihi kita. Dengan kita hidup kudus,
Allah memberi materai pada kita sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kasih Kristus, mengapa harus hidup kudus? Karena Allah menghendaki kita berbuah. Matius 3 ayat 10 mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Allah menghendaki kita semua yang sudah ditebusnya untuk menjalani hidup kudus. Jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, hiduplah kudus. Baik di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan kesaksian hidup kita. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan juga Roh Kudus-Nya yang kudus kepada kami. Hidup kudus berarti teratur sesuai dengan keinginan Allah, dan barang siapa menolak hidup kudus berarti menolak Allah. Mengapa? Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan umat-Nya hidup dalam kekudusan. Roh Kudus menjadi penolong, tercatat dalam Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus akan mengajar kita dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus juga menjadi penghibur, Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus akan menyadarkan kita tentang dosa atau menuntun dalam kebenaran, tercatat dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan untuk kami hidup dalam kekudusan. Karena hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak untuk berjumpa dengan Tuhan. Pimpin kami dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk memimpin agar kami tetap hidup dalam kekudusan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.